dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Sosial Politik Indonesia kelas C. Pada video ini, kami akan menganalisis bagaimana kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan RKPD tahun 2026 dari perspektif politik dan juga sosial. RKPD atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan dokumen perancangan pembangunan daerah selama 1 tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan program dan juga anggaran pemerintah daerah. RKPD Kalimantan Selatan tahun 2026 memuat sasaran, isu strategis, prioritas pembangunan, serta program-program prioritas yang dirancang untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah dan juga mewujudkan pembangunan yang lebih terarah serta berkelanjutan. RKPD 2026 mengisyaratkan secara eksplisit adanya perpindahan dari sektor pertambangan menuju sektor ekonomi berkelanjutan seperti pertanian, pariwisata, dan hilirisasi industri. Namun, masalahnya pertambangan merupakan sektor utama yang menyumbang sekitar 29,47% PDRB dan senilai sekitar 10 triliun US dollar. Di lain sisi, Gubernur Kalsel menginginkan agar adanya diferensiasi visi dengan pemerintahan sebelumnya. Namun di sisi lain, para investor batubara tidak menginginkan batubara ditinggalkan oleh para masyarakat. Sehingga narasi perpindahan dari sektor batubara ini adalah dokumen yang menggunakan bahasa transisi tapi tidak menyentuh substansi transisi sama sekali. Tidak ada satupun program konkret yang mengatur nasib tenaga kerja sektor tambang jika terjadi penurunan produksi. Tidak ada mekanisme keamanan just transition, transisi keadilan. Sehingga ini adalah ciri symbolic policy atau kebijakan yang lebih berfungsi sebagai sinyal politik ketimbang rencana aksi nyata. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki keadaan sosial yang cukup baik dengan angka pertumbuhan penduduk kurang lebih 1% per tahun dan juga angka pengangguran yang lebih rendah dibandingkan nasional yaitu 4,20%. Namun, tantangan dalam bidang pendidikan dan juga kesehatan masih ada. Dalam bidang kesehatan, angka kematian bayi dan juga angka anemia pada remaja putri dan juga ibu hamil masih tergolong tinggi dan juga angka tenaga medis itu cukup rendah dibandingkan apa yang diperlukan masyarakat setempat. Dan selain itu, dalam bidang pendidikan, angka partisipasi sekolah atau APS di sekolah menengah ke atas masih tergolong cukup rendah dengan persentase 72,31%. Maka dari itu, pemerintah Kalimantan Selatan perlu untuk mencari solusi dan juga menjalankan kebijakan untuk menyelesaikan masalah ini. Melanjutkan pemaparan kelompok kami, saya akan membahas analisis kebijakan, tantangan, serta kesimpulan dari RKPD Kalimantan Selatan tahun 2026. Secara strategis, arah kebijakan Kalsel sangat progresif, yakni berfokus pada pengembangan SDM dan infrastruktur untuk mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan guna mendukung Ibu Kota Negara atau IKN. Namun, transformasi ini dihadapkan pada 3 tantangan fundamental. Yang pertama, tantangan ekonomi. Struktur perekonomian Kalsel belum berkelanjutan karena lebih dari 30% PDRB-nya masih ditopang oleh sektor pertambangan ekstraktif yang rentan fluktuasi. Yang kedua, tantangan sosial. Daya saing SDM belum merata yang terlihat jelas dari masih rendahnya angka partisipasi sekolah atau APS di tingkat menengah atas yang baru menyentuh 72%. Ketiga, tantangan politik. Diperlukan komitmen dan sinergi antar lembaga yang kuat untuk mengatasi ketimpangan kesejahteraan antar wilayah serta menyelesaikan isu kerusakan lingkungan. Kesimpulannya, keberhasilan pembangunan Kalsel di tahun 2026 tidak hanya bersandar pada kualitas dokumen perencanaannya. Visi ini mutlak membutuhkan komitmen politik yang nyata, tata kelola birokrasi yang terintegrasi, serta transformasi ekonomi yang inklusif agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara berkeadilan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas kurang lebihnya, mohon maaf.